Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Akbar Diransyah dari kelas DJ25C dengan NIM 2090442050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu observasi dan analisis aliran desain pada objek visual di Jakarta. Untuk bangunannya sendiri, saya memilih bangunan Katedral Jakarta yang bernama The Church of Our Lady of the Assumption. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini menganalisis unsur visual dengan gaya arsitektur bangunan katedral di Jakarta melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus analisis dilakukan terhadap elemen fisik bangunan yang meliputi bentuk garis, warna, tekstur, komposisi, dan material yang digunakan. Berdasarkan hasil observasi saya di lapangan, secara visual ditemukan bahwa bangunan ini memiliki karakteristik visual yang sangat kuat dan menonjol. Karakteristik tersebut ditandai dengan struktur vertikal ekstrem yang menjulang ke atas, keberadaan menara lancip, spire, penerapan busur runcing, pointed arc, serta jendela lingkaran besar bermotif dekoratif, closed window. Dari segi sejarah desain, keseluruhan karakteristik fisik ini membuktikan bahwa bangunan katedral tersebut dipengaruhi sepenuhnya oleh aliran arsitektur gotik, neogotik atau Gothic Revival. Di samping peran utamanya sebagai tempat ibadah dan destinasi sejarah religi, bangunan ini berhasil menciptakan sebuah perpaduan yang harmonis antara nilai spiritual, nilai budaya lokal, dan keagungan desain klasik Eropa abad pertengahan di Indonesia. Untuk selanjutnya ada pendahuluan. Gereja Katedral di Jakarta merupakan salah satu destinasi religi di landmark bersejarah paling ikonik di Jakarta Pusat yang memadukan secara optik unsur spiritualitas, keindahan seni visual, dan kemegahan arsitektur klasik sebagai cagar budaya. Bangunan utama katedral ini memiliki ciri khas yang sangat dramatis dan monumental, yaitu keberadaan struktur menara-menara tinggi yang megah tegak lurus ke langit. Bukaan jendela dan pintu bermotif busur lancip serta aplikasi kaca patri standard glass berwarna-warni yang menghasilkan patulan cahaya interior yang estetis. Dalam bidang kajian sejarah desain, objek bangunan ini sangat menarik untuk dianalisis lebih dalam karena menjadi salah satu contoh langkah di Indonesia yang mempertahankan pengaruh arsitektur gotik secara murni dan konsisten, baik pada bagian fasad luar maupun tata ruang interiornya. Selain memiliki nilai estetika dan visual yang kuat, keberadaan Katedral Jakarta ini sangat menjadi bukti nyata dan keberhasilan pelestarian bangunan lama, heritage preservation. Bangunan ini mampu beradaptasi dan tetap berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus ruang publik kreatif di era modern tanpa kehilangan nilai sejarah aslinya. Fenomena ini memperlihatkan adanya perpaduan yang dinamis antara pelestarian arsitektur masa lalu, fungsi sosial keagamaan, serta perkembangan wisata sejarah religi di tengah pesatnya modernisasi di kota Jakarta. Untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu unsur visual design. Unsur visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur, komposisi, dan material merupakan elemen penting yang membentuk karakter serta nilai estetika sebuah bangunan. Gaya arsitektur gotik, gaya arsitektur abad pertengahan yang berfokus pada keagungan spiritual, vertikalis, dan struktur mekanis yang canggih. Ciri utamanya adalah pointed arc, busur lancip, rebuilt vault, kubah berusuk, dan flying buttress, penampakan dinding luar. Lalu ada wisata sejarah dan religi, menghadirkan pengalaman visual yang menggabungkan nilai sakral, edukasi sejarah arsitektur, dan apresiasi seni visual masa lalu secara langsung bagi pengunjung. Lalu yang terakhir ada analisis konseptual, digunakan untuk melihat hubungan desain, sejarah, budaya, dan fungsi sosial atau keagamaan masyarakat sehingga dapat dipahami relevasinya hingga saat ini. Selanjutnya yaitu ada foto observasi yang saya ambil. Yang pertama ada entrance Jakarta, entrance katedralnya. Yang foto kedua juga entrance katedral Jakarta, dan yang paling saya suka yaitu adalah kisah Jalan Salib via Dolores. Selanjutnya yaitu ada analisis unsur visual bangunan.
Untuk bentuknya, bangunan memiliki bentuk vertikal yang masif dan monumental, didominasi oleh menara kembar yang tinggi di bagian depan yang menciptakan kesan agung, transcendental, dan menggah langsung ke langit. Yang kedua yaitu ada garis, dominasi oleh garis vertikal yang sangat tegas melalui pilar-pilar tinggi, bentuk jendela panjang, dan struktur menara lancip. Garis-garis ini membedakan impresi dinamis, megah, dan menarik pandangan mata ke atas. Lalu ada warna, didominasi oleh warna alami batuan abu-abu, krem, dan coklat tua yang memberikan kesan antik, kokoh, dan berwibawa. Warna ini berpadu dengan pencahayaan warna-warna yang menembus kaca baterai stained glass. Lalu ada komposisi tersusun dengan prinsip simetris yang kuat pada fasad depan menara kembar dengan rose window sebagai pusat perhatian, center of interest, yang menghasilkan tampilan harmonis, seimbang, dan sakral. Yang selanjutnya ada tekstur. Permukaan dinding memiliki tekstur kasar, alami, dan berkarakter di material batu alam atau semen terekspos, memberikan kedalaman visual yang dramatis sehingga terkena cahaya. Yang terakhir yaitu material utamanya yaitu berupa batu bata, besi tempa pada menara lancip, dan kaca patri arsitektural. Penggunaan material ini memberikan kekuatan struktural jangka panjang serta estetika abad pertengahan yang otentik. Lalu di sini ada analisis aliran desain. Aliran desain yang saya tangkap yaitu adalah Gothic arsitektur, merupakan gaya desain yang populer pada abad ke-12 hingga ke-16 dan bangkit kembali melalui Gothic Revival pada abad ke-18 dan ke-19 dengan ciri khas struktur yang menjual tinggi, vertikalitas yang ekstrim, kesan magis atau spiritual, serta desain dekorasi yang rumit dan dramatis. Lalu ada argumen berbasis teori. Menurut teori arsitektur gotik, gaya ini menekankan pada vertikalitas, kesan menjulang ke langit, dan sistem pencahayaan alami yang dramatis. Karakter tersebut terlihat sangat akurat melalui menara lancip, spire, lalu ada jendela mawar, rose window, serta batu lancip, pointed arch. Terus selanjutnya yaitu ada analisis konsep kontekstual, yaitu yang pertama ada hubungan dengan sejarah. Gambar gaudong ini mempresentasikan pengaruh arsitektur kolonial dan art deco yang berkembang pesat pada masa penjajahan di Jakarta, yakni berhasil dipertahankan fungsinya sebagai museum interaktif. Lalu ada hubungan dengan budaya lokal. Meskipun mengadopsi gaya arsitektur barat, bangunan di dalam foto telah melebur menjadi bagian budaya di Jakarta melalui perannya saat ini sebagai ruang publik, sarana edukasi, dan destinasi wisata warga. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari presentasi ini, yaitu dari segi desain bangunan ini menunjukkan pengaruh aliran gotik yang dipertahankan dengan sangat baik melalui detail pointed arch, spire, dan rose window. Keberadaannya menjadi contoh nyata bagaimana estetika arsitektur klasik Eropa abad pertengahan tetap berdiri kokoh, memiliki nilai visual yang megah, sekaligus menjadi bagian dari wisata sejarah dan budaya yang relevan di era modern. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.